Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Fajri Sigalingging. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Nah, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Manajemen ASN lebih menekankan kepada peraturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang kita masuk ke jenis dan kedudukan ASN. ASN dibagi atas dua jenis, yang pertama yaitu pegawai negeri sipil atau PNS, kemudian yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan ASN, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur sipil negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, berikut ini adalah hak PNS dan P3K. Hak PNS yang pertama adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua adalah cuti. Ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4, perlindungan, dan 5, pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K yang pertama adalah gaji dan tunjangan, kedua cuti, 3, perlindungan, dan keempat, pengembangan kompetensi. Nah, sekarang kita akan membahas kewajiban pegawai ASN. Pertama yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita akan membahas kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kemudian menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah, selanjutnya, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Kemudian yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, sekarang kita akan membahas konsep merit dalam manajemen ASN. Konsep sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apa sebenarnya sistem merit dan mengapa sistem tersebut dibutuhkan dalam pengelolaan ASN? Pada dasarnya, sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, baik dari segi kompetensi dan kinerjanya. Nah, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur maupun kondisi kecatatan seorang ASN. Nah, apa sih sebenarnya manfaat sistem merit bagi organisasi? Bagi organisasi, adanya sistem merit akan mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntunan ataupun tuntutan dalam sektor publik. Ketika organisasi mengetahui apa tujuan keberadaannya, baik dari segi visi, misi, dan program yang akan dilakukan, organisasi dapat mengarahkan SDM-nya untuk dapat mempertanggungjawabkan keberadaannya. Dengan kata lain, organisasi dapat mempertanggungjawabkan bagaimana mereka menggunakan SDM-nya secara efektif dan efisien. Sedangkan bagi pegawai, sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Sistem merit dalam Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN secara jelas mengakomodasi prinsip merit dalam melaksanakan manajemen ASN. Aparatur sipil negara atau ASN merupakan motor penggerak pemerintahan, pilar utama dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja ASN menjadi indikator utama yang menentukan kualitas ASN itu sendiri. Untuk mendapatkan ASN yang memiliki kinerja tinggi, diperlukan suatu regulasi yang mampu mendorong ASN bertanggung jawab terhadap tugasnya dan mau melakukannya dengan sepenuh hati. Sistem merit adalah salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi karena ASN dijamin objektivitasnya dalam perjalanan karirnya. Manajemen menyediakan kondisi di mana berbagai kebijakan dan manajemen ASN dilakukan dan didasari pada pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, dan jenis kelaminnya. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama yaitu manajemen pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian pengelolaan JPT. Dan yang keempat adalah organisasi dan sistem informasi. Sekarang kita masuk ke alur manajemen PNS. Yang pertama yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua pengadaan. Yang ketiga pangkat dan jabatan. Yang keempat pengembangan karir. Yang kelima pora karir. Yang keenam promosi. Yang ketujuh mutasi. Kedelapan penilaian kinerja. 9 penggajian dan tunjangan. 10 penghargaan. 11 disiplin. 12 pemberhentian. 13 jaminan pensiun dan hari tua serta perlindungan. Kemudian alur manajemen P3K. Yang pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua pengadaan. Yang ketiga penilaian kinerja. Yang keempat penggajian dan tunjangan. Kelima kompetensi dan pengembangan. Keenam penghargaan. 7 disiplin. 8 pemutusan hubungan kerja. 9 perlindungan. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Yang pertama yaitu pengisian JPT, yang kedua pengisian JPT di instansi pusat, yang ketiga pengisian JPT di instansi daerah, 4 penggantian pejabat pimpinan tinggi, kelima pengawasan dalam proses pengisian JPT, dan yang keenam pegawai ASN yang menjadi pejabat. Berikut ini adalah manfaat dari organisasi Korps Profesi Pegawai ASN. Yang pertama yaitu memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, menyelenggarakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Yang keempat, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita tentang manajemen ASN. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.